servikal terdiri dari 7 ruas, kemudian torak terdiri dari 12, kemudian lumbal 5, sakral 5, dan koksidius ada 4. Dari sekian banyak vertebra ini, yang bentuknya sedikit berbeda adalah di C1 dan C2 atau cervical 1 dan cervical 2. Cervical 1 kita sebut juga sebagai atlas, cervical 2 kita sebut juga sebagai dens epistrophy atau aksis. Ya. Dari kolumna vertebralis ini kalau kita lihat kurvaturanya, jadi cervical itu kurvaturanya dia lordotik, kemudian kurvatura dari torakal itu kifotik, kemudian kurvatura lumbal itu lordotik, dan sebuah sakram kifotik. Perbedaannya apa dari ruas-ruas ini? Yang pertama, kita lihat bahwa vertebra cervical dan vertebra lumbal itu relatif lebih mobile. Yang beda dengan vertebra torak. Karena apa? Kalau kita saksikan pada gambar sebelah kanan ini, vertebra torak dia membentuk kavum torak. Vertebra thoracalis dia bersendi dengan costa, yaitu costa vertebral junction, sehingga vertebra torak ini relatif lebih rigid, lebih tidak banyak gerakan dibandingkan dengan vertebra cervical dan lumbal, sehingga ada istilah goyangkan kepala, goyangkan pinggul, tapi tidak ada goyangkan torak ya, karena torak relatif dia rigid. Apa konsekuensinya? Ketika vertebral itu lebih mobile, artinya dia range of motion-nya lebih luas, pasti dibutuhkan suatu bantalan yang lebih fleksibel. Sehingga kalau kita perhatikan, sebetulnya diskus intervertebralis cervical dan diskus intervertebralis lumbal itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan diskus intervertebralis dari torakal. Jadi kalau kita lihat ya, yang biru ini adalah diskus intervertebralis. Ya. Yang ini adalah korpus, antara korpus vertebra ada diskus. Terutama pada anak-anak, diskus intervertebralisnya lebih prominent dibandingkan dewasa. Jadi kalau nanti lihat foto vertebra pada anak, relatif diskusnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan diskus intervertebralis pada orang tua atau dewasa. Kemudian modalitas matching apa yang digunakan untuk mengetahui atau mengevaluasi vertebra? Yang pertama adalah X-ray konvensional. X-ray konvensional ini meskipun tidak sebaik CT scan maupun MRI, tetapi CT konvensional masih mempunyai peran oleh karena X-ray konvensional masih mempunyai peran karena fasilitas ini banyak kita jumpai di fasilitas-fasilitas yang relatif kecil. Artinya kita bisa temukan pemeriksaan X-ray konvensional di klinik atau di tempat-tempat rumah sakit yang tipe D sekalipun, pasti dia mempunyai X-ray konvensional, tetapi belum tentu dia mempunyai CT scan atau MRI, sehingga masih mempunyai peran untuk mendiagnosis kelainan-kelainan pada vertebra. Kelemahan dari X-ray konvensional adalah tidak bisa melihat medula spinalis yang jelas ya. Ligamentum juga tidak bisa dilihat oleh X-ray konvensional, sehingga ada keterbatasan pada vertebra X-ray konvensional. Ya. Tapi pada akut trauma, misalnya pada cedera servikal yang ringan, artinya tidak politrauma, kita masih bisa menggunakan X-ray konvensional. Tapi ketika pasiennya itu politrauma, artinya ada cedera di kepala, ada cedera patah di misalnya pada klavikula dan sebagainya, itu sebetulnya lebih baik langsung menggunakan CT scan dibandingkan dengan X-ray konvensional. Kemudian modalitas yang kedua adalah CT scan. CT scan ini lebih
superior dibandingkan konvensional karena kita bisa melihat lebih jelas. Tetapi CT scan juga mempunyai kelemahan, dia tidak bisa melihat adanya ligamentum ruptur misalnya, atau bisa juga dia tidak bisa melihat cedera pada medula spinalis. Berbeda dengan MRI. Pada MRI kita bisa mengevaluasi lebih baik. Kita lihat ini sama-sama ada kompresi ya. Di sini kompresi, sini kompresi, ini kompresi. Pada MRI kita bisa melihat ada pendesakan ke posterior pada daerah Tekalsek ya di sini ya. Kenapa saya bilang Tekalsek? Karena medula spinalis itu berakhir pada lumbal 1. Sehingga kalau kita lihat ini cederanya kompresinya berada pada 5, 4, 2, lumbal 2, artinya medula spinalis sudah tidak ada. Nah, kelebihannya MRI adalah kita bisa mengevaluasi diskusnya, kita bisa mengevaluasi ligamentumnya, kita bisa mengevaluasi ada tidaknya diskus yang protrusi atau ekstrusi atau hanya bulging, dan ada tidaknya penekanan pada Tekalsek ataupun medula spinalis jika itu pada level di atas lumbal 1. Kemudian modalitas imaging yang lain adalah myelografi. Myelografi ini saat ini sudah jarang dilakukan oleh karena bisa tergantikan oleh MRI, tetapi pada kasus-kasus di mana MRI itu menjadi kontraindikasi, misalnya pada orang yang klaustrofobia atau takut pada ruangan sempit, atau karena ada pasang plat pada tubuhnya sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan MRI, ketika kita ingin melihat apakah ada massa ataukah ada pendesakan ke medula spinalis, Tekalsek, maka pemeriksaan myelografi ini masih ada tempat. Dulu waktu saya masih residen sering mengerjakan ini, tetapi sekarang jarang. Saya kira residen yang sekarang ini jarang melakukan myelografi lagi, karena semuanya dilakukan dengan CT scan. Tekniknya adalah pasien ditidurkan seperti ini, kemudian pasien diminta lututnya didekatkan ke daerah dada sehingga dia sedikit membungkuk. Kemudian pada level lumbal 23 atau level lumbal 34, kenapa level 23, 34? Karena konus pulmonalis tadi berakhir di lumbal 1, sehingga kita menghindari cedera pada medula spinalis, maka yang kita lakukan tusukan adalah pada level lumbal 23 atau lumbal 34 seperti gambar di samping ini. Jika kita menusuk, kemudian sudah keluar LCS-nya, liquocerebrospinal, artinya kita sudah masuk pada Tekalsek. Kemudian dengan kontras kita injeksikan, harapannya dia akan mengisi Tekalsek subarachnoid, dia akan mengisi kontrasnya sehingga kita bisa evaluasi apakah dia ada pendesakan, apakah ada dia penyempitan, apakah dia ada sumbatan oleh karena lesi yang kita curigai, misalnya tumor atau adanya lesi ekstramedular atau ekstradural yang menekan Tekalsek. Tapi saat ini sudah jarang dilakukan. Ya. Kemudian ini keuntungan dari CT scan adalah bisa melakukan rekonstruksi. Ya, ini kebetulan adalah CT scan saya sendiri ya. Kita lihat banyak osteofit di sini, kemudian ada batunya juga, alhamdulillah sudah diambil. Ya, keuntungan dari CT scan dibandingkan dengan pemeriksaan MRI ataupun pemeriksaan konvensional adalah seperti ini. Jadi kita bisa rekonstruksi dengan baik, kita bisa lihat apakah ada listesis, apakah ada fraktur, dan sebagainya. Kemudian aspek klinis, ya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di depan tadi, yang lebih sering terjadi trauma adalah pada daerah servikal karena dia relatif mobile, sehingga kebentur sedikit dia bisa mengalami cedera, atau kalau pergi ke tukang cukur Madura itu biasanya setelah selesai kepala dimiring-miringkan, itu juga bisa menimbulkan cedera.
Kemudian di vertebra cervical agak ke distal di C47 dan di thoracolumbar junction di vertebra thorax 10 sampai vertebra lumbar 2. Ya. Nanti kita lihat kenapa pada daerah-daerah tersebut sering cedera cervical dan bagaimana mekanisme injurinya. Karena kalau kita membaca spine atau vertebra, kita harus tahu mekanisme injuri, bagaimana cedera itu terjadi. Kemudian vertebra cervical lebih mobile. Trauma ringan dapat menyebabkan cedera, ya, karena dia gerakannya banyak, kebentur, ya, kebentur. Misalnya dia sedang mengendarai mobil, kemudian terjadi kecelakaan, maka akan ada whiplash injury atau hiperekstensi, sehingga bisa menyebabkan cedera pada cervical. Meskipun di tempat lain kadang tidak dijumpai adanya cedera. Dan vertebra thorax lebih rigid, tadi sudah dijelaskan karena dia membentuk kesatuan bony ring atau cincin tulang. Ya, jadi cincin tulang itu kan jika terjadi fraktur, maka akan ada kemungkinan frakturnya adalah multiple. Bony ring atau cincin tulang itu selain pada torak, kita lihat juga pada pelvis, ya. Pada pelvis itu juga membentuk lingkaran tulang. Kemudian pasien dengan osteoporosis sering mengalami thoracic axial load compression fracture. Jadi pada orang-orang yang tua yang osteoporosis mudah sekali mengalami kompresi, ya, karena strukturnya sudah tidak padat lagi. Ketika dia jatuh terduduk atau trauma, dia bisa menyebabkan fraktur kompresi. Ini adalah foto cervical lateral, ya. Ketika kita membaca foto cervical, mungkin sudah saya bahas di video saya sebelumnya di YouTube, ya. Bagaimana kita mengevaluasi cervical, itu kita tidak hanya mengevaluasi tulangnya, tetapi kita juga harus mengevaluasi soft tissue-nya. Ya, soft tissue-nya ini kalau kita gambarkan, jadi dia di depan C1, C2 sampai C3 ini lebarnya ada yang mengatakan pakai ukuran 4 mili atau lebarnya tidak boleh lebih dari sepertiga dari diameter AP pada korpus di dekatnya. Ya, jadi dia harus tipis. Kalau ada pelebaran pada soft tissue retrofaring, ini namanya retrofaring dan retrotrachea dan retrofaring dan retrotrachea, ya. Kalau terjadi pelebaran pada soft tissue di retrofaring, bisa kita katakan salah satu penyebabnya adalah hematom. Ya. Hematom bisa disebabkan oleh karena adanya fraktur pada tulang, atau bisa juga disebabkan oleh karena adanya ruptur hematom. Ruptur dari ligamentum. Artinya ketika kita menemukan soft tissue yang tebal pada daerah retrofaring, tetapi kita tidak menemukan cedera pada tulang, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah cedera pada aspek superior dari vertebra cervical 1-2 yang tidak bisa kita lihat pada foto lateral. Yang kedua adalah adanya hematom akibat ruptur ligamentum yang secara foto konven kita tidak bisa lihat. Kemudian pada bagian bawahnya dia sedikit melebar, yang tidak boleh lebih dari satu korpus. Ya. Di daerah ini tidak boleh lebih dari tebalnya tidak boleh lebih dari satu korpus. Kalau dia lebih dari satu korpus, kita harus curigai adanya cedera hematom. Pada foto cervical ini, kita harus bisa melihat cervical 1 sampai cervical 7. Syaratnya harus terlihat seperti itu. Tapi kadang-kadang memang memposisikan pasien yang cedera itu sulit. Ya. Salah satu tekniknya adalah dengan swimmer position. Jadi tangan salah satu diangkat ke atas, kemudian sinar horizontal. Misalnya ini kalau pasiennya bisa berdiri, ya. Tapi kalau pasiennya tidak bisa berdiri, pasiennya tidur atau bedside, kemudian tangan salah satunya diangkat supaya kita bisa mendapatkan gambaran dari vertebra cervical ini. Kemudian yang harus kita evaluasi juga adalah
alignment atau kesegarisan. Ada 4 garis, sebetulnya ada 5 garis ya, tetapi yang garis yang atas ini namanya clivus odontoid, ini tidak terlihat di sini. Ada 5 garis yang kita evaluasi ketika kita menilai alignment dari cervical. Yang pertama adalah garis anterior dari corpus vertebra. Yang kedua adalah garis posterior dari corpus vertebra. Yang ketiga adalah garis spinolaminar line. Kalau kita tahu ini ada processus spinosus, di sini ada lamina. Nah, garis yang terbentuk ini disebut dengan garis spinolaminar line. Dan satu lagi adalah processus spinosus line. 4 garis ini harus kita perhatikan. Dia harus ada kesegarisan, tidak boleh discontinue atau dia tidak boleh putus. Ketika garis ini sudah tidak tidak alignment lagi, maka kita curigai adanya suatu spondylolistesis. Nanti akan kita bahas di belakang bagaimana kita mengevaluasi spondylolistesis. Jadi 4 garis ini harus kita perhatikan ya. Keempat-empatnya harus membentuk kesegarisan. Kemudian pada foto ini yang saya tekankan adalah bahwa kalau kita ingin mengevaluasi foramen intervertebralis pada cervical, ya terutama adik-adik yang koas yang nanti pasti akan melewati fase menjadi dokter umum dan pasti kemudian akan mendapatkan pasien dengan cervical syndrome. Permintaan yang dikirimkan adalah jangan permintaan apilateral. Kalau kita hanya minta cervical apilateral, maka kita tidak bisa mengevaluasi foramen intervertebralis. Karena foramen intervertebralis pada cervical ini hanya terlihat pada posisi oblik 45 derajat. Jadi permintaan fotonya adalah mohon pemeriksaan foto AP lateral oblik kanan dan oblik kiri. Sehingga kita bisa evaluasi. Seringkali kita menerima permintaan dari teman sejawat kita yang dengan keluhan cervical syndrome, tetapi permintaannya hanya AP dan lateral, sehingga kita kesulitan sekali ketika kita harus mengevaluasi adanya penyempitan dari foramen intervertebralis. Kemudian ini adalah lumbal, ya. Jadi ini sebenarnya torakal sama lumbal sama. Ini yang saya contohkan adalah vertebra lumbal. Ya. Ini adalah korpus. Ya. Korpus ini berperan sebagai weight bearing atau tumpuan. Jadi tulang belakang kita itu sangat kuat karena sebagai penumpunya adalah weight bearingnya adalah korpus vertebra. Di samping itu juga ada ligamentum yang melekat pada anterior, pada posterior, pada interspinosus, sehingga betul-betul vertebra kita sebagai penyangga berat badan itu cukup kuat. Sedangkan di antara vertebra, korpus vertebra atas dan korpus vertebra bawah, ini lumbal 1 dan lumbal 2, ada namanya diskus intervertebralis. Diskus ini berperan sebagai bantalan, ya, dan shock absorber. Diskus ini yang memungkinkan vertebra ini bisa bergerak fleksi dan ekstensi, dan dia bersifat sebagai shock absorber. Jadi kandungan dari diskus ini adalah proteoglikan dan kolagen. Ya. Proteoglikan dan kolagen ini semakin tua, dia akan berkurang kadar airnya. Jadi masih muda itu kadar airnya masih cukup tinggi. Ya, semakin tua dia akan kadar airnya akan berkurang, ketinggiannya juga akan berkurang sehingga dia mengalami penyempitan. Dia akan ada yang disebut dengan degeneratif diskus. Jadi nanti kita akan belajar di belakang, nanti ada degeneratif diskus, ada degeneratif corpus vertebra. Ketika dia sudah semakin usia lanjut, maka dia akan menjadi lebih kering atau
kadar airnya menjadi turun, sehingga nanti pada pemeriksaan MRI nanti di belakang ada ya, nanti akan saya jelaskan, terjadi perubahan pada struktur dari diskusnya. Dia tidak lagi elastis, dia sedikit lebih kaku dan lebih kering karena kadar airnya berkurang. Nah, itu yang menyebabkan pada orang tua tidak seperti anak muda ya. Seperti saya ketika senam suruh memegang kaki dengan tangan aja sudah nggak bisa ya. Karena mungkin elastisitasnya sudah berkurang. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada proses transversus. Ya. Ini. Kemudian ada lamina. Ya. Di sini lamina. Ini prosesus spinosus. Ya. Lamina ini nanti ketika ada keluhan penekanan pada medula spinalis, misalnya oleh karena adanya diskus yang ke belakang, maka akan dilakukan operasi laminektomi ya. Jadi laminanya ini diambil. Jadi nanti ketika ada diskus yang menonjol ke belakang, dia menekan medula spinalis, bukan diskusnya ini yang dioperasi, ya, tetapi langkah pertama adalah laminektomi. Jadi laminanya ini, bagian posteriornya ini diambil, sehingga mengurangi desakan medula spinalis yang tertekan dari depan. Seperti itu. Kemudian ada pedicle ya. Ini pedicle. Pedicle ini harus kita perhatikan ketika kita mencari metastasis ya. Nanti jadi ketika kita mencari metastasis, pedicle ini harus kita perhatikan karena dia paling awal ya, umumnya paling awal metastasis itu terkena di pedicle. Ya, ini berhubungan dengan peredaran darahnya atau arteri vertebralis. Korpus vertebra ini merupakan hematopoietic system atau sum-sum tulang merah ya, sehingga dia masih memproduksi komponen darah di situ, sehingga tidak heran metastasis pun seringkali mengenai vertebra, karena semakin dia rapat vaskulernya seperti pada sistem hematopoietik ini, ya, maka embolan dari cancer yang secara hematogen dia ikut sirkulasi, maka dia akan trapping pada daerah-daerah di mana vaskulernya itu rapat. Salah satunya pada vertebra. Meskipun ada beberapa tempat lain, misalnya di kranium, kemudian di clavicula, di pelvis, ya. Sehingga vertebra adalah salah satu tempat di mana sering terjadi metastasis. Ini sama, ini saya hanya akan menunjukkan bahwa ada beberapa ligamentum yang menyokong vertebra. Yang pertama, di bagian depan ini ada ligamentum longitudinal anterior. Di belakang ini ada ligamentum longitudinal posterior. Kemudian ini ada interspinosum. Jadi antar prosesus spinosus ini ada ligamentumnya, namanya ligamentum interspinosus. Dan ada ligamentum flavum di sini. Ligamentum flavum ini ketika kita nanti membaca MRI, kita harus perhatikan apakah ada penebalan dari ligamentum flavum, karena di depan ligamentum flavum ini adalah foramen neuralis. Ketika ligamentum flavum ini membesar, maka dia bisa menekan foramen, menyebabkan penyempitan foramen neuralis dan menekan nerve root yang pada level tersebut, ya. Jadi ini juga kita harus perhatikan. Nanti akan saya beri contoh di belakang. Kemudian pada gambar di samping ini saya ingin menunjukkan bahwa medula spinalis ini berjalan di kanalis spinalis ya. Ya. Jadi kalau kita lihat vertebra itu kita bagi 3 bagian. Sepertiga depan ini anterior, ya, dari ligamentum longitudinal anterior sampai sepertiga itu bagian anterior. Kemudian 2/3-nya ini adalah bagian media ya. Kemudian sampai proses spinosus ini adalah bagian posterior. Yang bagian anterior dan media ini
dia sifatnya sebagai weight bearing atau penyangga berat badan, sedangkan yang bagian belakang ini dia melindungi medula spinalis. Ya. Dia melindungi medula spinalis supaya tidak mudah terjadi cedera. Ya, jadi ini strukturnya seperti ini. Ya. Pada foramen intervertebralis, ya, ini ada nerve root, ya, yang keluar. Ini nanti juga harus kita nilai apakah dia ada penyempitan, apakah dia ada penekanan diskus ke belakang, menekan nerve root dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di belakang. Kita teruskan. Ini adalah gambaran vertebra lumbal dan AP dan lateral. Kita lihat vertebra lumbal ini yang kita evaluasi adalah dia harus lurus. Bukan harus ya. Idealnya vertebra itu lurus ya. Ketika dia belok ke sana, maka kita katakan dia ada skoliosis. Ya. Tergantung skoliosisnya itu ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita lihat di tengahnya ini adalah processus spinosus. Ya. Kita harus perhatikan juga. Kemudian yang perlu paling kita perhatikan ketika kita mencari metastasis, pertama kali harus kita lihat pedikelnya. Ya. Pedikel ini adalah awal di mana biasanya metastasis itu terjadi di vertebra. Kita lihat apakah ada deformitas, artinya apakah ukurannya mengecil, atau bisa juga kita lihat distansia interpedikel. Jadi pada kompresi, nanti ada gambarnya juga di belakang, contohnya ketika ada kompresi vertebra, maka dia akan menjadi lebih gepeng, lebih pipi, dan distansia ini juga sedikit akan melebar. Atau bisa juga pelebaran distansia interpedikel ini terjadi oleh karena ada tumor pada kanalis spinalis atau pada medula spinalis, dia ada tumor yang cukup besar sehingga dia bisa mendesak dan pedikel ini jaraknya menjadi lebih lebar. Itu juga harus kita perhatikan. Juga kita harus perhatikan juga diskusnya ini ya. Kemudian dari foto lateral kita perhatikan, ya, kita hanya bisa melihat korpus gitu ya, processus spinosus. Ya. Kita tidak bisa melihat diskus. Sebenarnya istilah yang kita pakai kalau kita membaca foto vertebra itu bukan diskus intervertebralis tidak menyempit, sebenarnya kurang tepat ya, karena kita tidak bisa melihat diskus. Sebenarnya yang tepat adalah intervertebral space atau disintervertebral space. Jadi space-nya yang kita evaluasi, apakah ada penyempitan atau tidak. Bukan kita katakan diskus, karena diskus kita tidak bisa melihat. Ya. Kemudian ini adalah foramen intervertebralis, ya, intervertebral foramen. Berbeda dengan cervical tadi, kalau di cervical kita melihat foramen harus dengan oblik. Pada foto lumbal, kita melihat foramen pada posisi lateral. Itu bedanya. Ya. Kemudian, nah ini adalah mekanisme injury atau mekanisme cederanya, injury mechanism. Ya. Ini harus kita ketahui karena mekanisme yang berbeda akan menyebabkan jenis fraktur atau jenis kelainan yang berbeda. Yang pertama adalah load axial injury ini. Yang pertama ini adalah load axial injury. Load axial injury adalah kalau saya gambarkan ketika ada orang ya, ketimpa benda berat, ini namanya load axial injury. Ya. Jadi ketika orang itu berdiri tegak, kemudian ada beban berat yang menimpa dari atas, maka kita katakan itu load axial. Mekanisme injury-nya adalah load axial. Ya. Atau burst, atau bisa kita katakan juga burst. Ya. Bisa juga terjadi pada orang yang berenang, ya, tetapi ternyata ininya dangkal.
Nah, ini juga disebut dengan load axial injury. Ya. Nanti maka fraktur yang terjadi adalah faktor kompresi seperti ini. Compression, fraktur, karena dia dari atas. Kemudian, kalau yang load axial injury tadi orangnya itu sempat agak menunduk, kemudian ada benda berat yang menimpanya di atasnya. Ini bukan load axial injury lagi, tapi nanti cederanya adalah hiperfleksi. Karena pasiennya sempat menunduk, kemudian ketekan benda berat dari atas, maka dia akan hiperfleksi. Kalau load axial injury, betul-betul kepalanya ini tegak. Ya. Kalau ini dia sudah fleksi, maka nanti cederanya seperti ini, fleksi. Ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cedera itu terjadi sehingga gambarannya juga akan berbeda pada tiap-tiap fleksi. Ini fleksi, ya, orangnya menunduk, fleksi, dan hiperekstensi, ya, ini, jadi kepalanya ini ke belakang sehingga terjadi fraktur pada bagian posterior, ya. Atau bisa juga rotasi dan fleksi. Jadi kepalanya berputar tetapi juga fleksi, ya. Maka nanti hasil itunya juga ini fleksi kompresi. Jadi macam-macam. Ya. Kita harus tahu itu. Seperti ini, ya. Jika dia fleksi, maka gambaran frakturnya akan seperti ini. Ketika dia distraction fleksi, jadi campuran antara fleksi dan distraksi, ketarik itu, dia gambarannya frakturnya seperti ini ya. Ini putus ya di sini ya. Ketika dia distraksi atau ditarik itu ya, atau ini kenapa mekanisme injurinya kok distraksi, maka yang putus adalah di sininya. Ketika dia distraksi dan ekstensi, ya, jadi dangak ke sana orangnya, dangak itu apa ya, menengadah gitu, maka akan terjadi cedera di ligamentum dan di diskus. Seperti itu. Ini ekstensi juga seperti itu. Ya. Jadi mekanisme injury ini harus kita ketahui, kita kenali. Kemudian kita akan bahas tentang fraktur vertebra cervical 1. Jadi di topik ini saya tidak mungkin menjelaskan semua kelainan, banyak hal kelainan pada vertebra. Jadi yang saya ambil adalah fraktur atau trauma dan degenerative spine. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas seperti infeksi, kemudian tumor, ya. Tetapi kita batasi saja. Pertama saya akan bahas tentang fraktur vertebra cervical 1 atau kita namakan atlas. Kenapa disebut atlas? Ya, kalau saya baca karena dulu ada dewa Yunani atau tokoh Yunani yang namanya Atlas itu, dia membawa globe atau bola dunia di pundaknya, sehingga diibaratkan vertebra cervical 1 ini seperti vertebra yang membawa bola dunia atau kepala kita di atasnya, sehingga dinamakan Atlas. Vertebra cervical 1 adalah vertebra yang tidak mempunyai korpus, dia bentuknya pipih, ya, seperti ini, pipih. Dia bersendi dengan condylus occipitalis. Bagian-bagian dari vertebra cervical 1 itu ada yang depan sini namanya arcus anterior, yang belakang namanya arcus posterior, yang besar ini namanya massa lateralis. Nah, massa lateralis ini bersendi dengan condylus occipitalis. Ini. Ya. Jadi ini dua, condylus occipitalis kanan kiri ini bersendi dengan fascias articularis, ya, atalanto occipitalis. Sehingga bisa dibayangkan ketika ada benda berat yang menimpa kepala, kondilus ini akan menyebabkan tekanan yang cukup kuat pada fascias articularis ini kanan kiri. Sementara
bentuk dari vertebra cervical 1 itu pipih, pasti dia akan menyebabkan fraktur, ya. Karena tekanan yang cukup kuat ke bawah, kondilus ini, maka akan menyebabkan fraktur dari vertebra cervical 1. Ya. Makanya mekanisme injurinya ini adalah load axial injury, bukan fleksi, bukan ekstensi, yang menyebabkan fraktur dari vertebra cervical 1. Nah, ini adalah contoh dari frakturnya ketika condylus occipitalis tadi menekan pada fascias articularis, dia bisa fraktur pada bagian anterior, atau fraktur pada bagian arcus posterior, atau bisa juga fraktur pada massa lateralisnya tadi. Bisa satu, bisa kanan kiri, ya. Atau bisa juga fraktur pada arcus anterior dan arcus posterior. Ini adalah yang paling terkenal. Fraktur pada vertebra cervical 1 yang paling terkenal adalah Jefferson fraktur. Jefferson fraktur adalah fraktur pada arcus anterior dan arcus posterior pada vertebra cervical 1. Ya. Jelas ya, saya kira kita tahu patofisiologinya. Kemudian pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan untuk melihat adanya fraktur pada atlas atau vertebra cervical 1. Dari foto lateral mungkin kita tidak bisa melihat, ya, karena dia letaknya di atas, dia superposisi dengan tulang lain, maka pasiennya diminta untuk foto yang disebut dengan open mode. Jadi pasien diminta membuka mulut, kemudian dilakukan foto, maka kita akan bisa melihat gambaran vertebra cervical 1 dan gambaran vertebra cervical 2. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini massa lateralis, ini juga massa lateralis sebelah kiri. Kemudian ini adalah dens, bentuknya seperti ini. Ya. Kita bandingkan dengan sisi yang satunya. Apa perbedaannya? Yang kita evaluasi ketika kita melihat foto open mode, yang pertama adalah antara massa lateralis kanan, kiri dengan aksis atau dens ini harus simetris jaraknya dan tidak boleh terlalu jauh. Ya. Misalnya salah satunya jauh, artinya kita harus curiga ada fraktur di arcus, entah itu di anterior atau di posterior. Ya. Kita bandingkan dengan yang sisi kiri, ini kita lihat jarak antara massa lateralis kanan dan kiri dia cukup jauh. Artinya ini ada fraktur pada arkusnya. Tetapi untuk foto open mode ini kita tidak bisa menentukan jenis frakturnya tadi. Apakah dia fraktur di anterior, apakah dia fraktur di posterior. Itu apakah dia Jefferson fraktur kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa sampaikan bahwa ini ada fraktur pada vertebra cervical 1. Ya, itu cara untuk melihat adanya kemungkinan adanya fraktur pada vertebra cervical 1. Apakah hanya itu yang kita lihat? Yang kita lihat berikutnya adalah ini. Jadi tepi lateral dari massa lateralis dan tepi lateral dari korpus vertebra cervical 2 ini harus sejajar, sama. Ya. Sedangkan di sini tepi lateralnya di sini untuk massa lateralis, tepi lateral dari korpus vertebra cervical 2 di sini. Dia tidak sejajar lagi, artinya dia ada pergeseran.
Nah, itu yang harus kita perhatikan ketika kita membaca foto open mode. Ya. Adanya fraktur pada cervical 1 akan lebih jelas lagi kalau kita mempunyai CT scan. Kita bisa lakukan CT scan, kemudian kita potong aksial pada daerah vertebra cervical 1. Ini kita lihat ada fraktur di depan, ada fraktur di belakang. Ini juga kita lihat ya, ini tidak sama. Tepi lateral dari korpus vertebra cervical 2 dengan tepi lateral massa lateralis tidak sama. Ya. Demikian juga di sini. Ya. Ini tepi lateral dari massa lateralis lebih lateral dibandingkan dengan tepi lateral dari korpus vertebra cervical 2. Artinya terjadi pergeseran pada massa lateralis oleh karena adanya fraktur pada arkusnya. Kalau ini jelas sekali, ini ada fraktur pada arkus anterior. Ini juga ada fraktur pada arkus posterior. Nah, ini kalau difoto dari depan, maka jarak antara dens dengan massa lateralis akan lebar kalau difoto open mode. Ya, sekarang fraktur vertebra cervical 2 atau aksis. Kenapa kita sebut sebagai aksis tulang ini? Karena dens epistropi ini dia menjadi aksis kepala kita itu bisa menengok ke kiri, ke depan, dan ke kanan. Jadi kepala kita bisa berputar oleh karena ada persendian antara vertebra cervical 1 dengan dens epistropi atau odontoid, proses odontoid. Sehingga tulang ini disebut aksis. Ya. Tipe-tipe frakturnya ada 3. Yang pertama adalah fraktur pada upper part atau bagian atas dari odontoid processus. Kemudian yang kedua pada basis dari odontoid. Yang ketiga dia mengenai korpus dari vertebra cervical 2. Ada 3. Yang paling cepat sembuh adalah yang paling yang paling recovery-nya lebih paling cepat adalah yang ini. Ya, karena dia pada korpus dia relatif lebih mudah terjadinya kalus ya, terjadi penyatuan tulang yang patah. Kalau yang tipe 2 dan tipe 1 ini relatif unstable ya, karena dia tempat persendian sehingga dia relatif tidak stabil. Dalam literatur disebutkan bahwa yang mempunyai prognosis lebih baik adalah yang tipe 3. Dan pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan atau untuk melihat itu sama ya. Pemeriksaannya sama yaitu open mode ya. Kalau kita perhatikan ini garisnya adalah lurus. Tapi kalau kita perhatikan di sini dia putus. Ya. Kemudian sebetulnya untuk kembali ke vertebra cervical 1, bagaimana kita tahu bahwa sebetulnya perbedaan massa lateralis jaraknya kanan kiri itu betul-betul fraktur atau jangan-jangan fotonya asimetris. Ya. Bisa jadi satunya di sini, satunya di sini. Tetapi ini sebenarnya fotonya asimetris. Kita harus bisa membedakan. Membedakannya adalah kita lihat akses ini, ya, ini juga harus pada tengah-tengah gigi atas dan gigi bawah. Ya. Kalau misalnya saya hapus, gigi atas dan gigi bawah itu tidak berada tepat pada tengah-tengah aksis, artinya fotonya itu bisa jadi asimetris. Misalnya gigi ini, gigi serinya itu ada di sini, gigi atasnya ada di sini. Artinya foto ini pasti dia fotonya oblik, tidak tepat. Ya, itu untuk membedakan apakah asimetris dari massa lateralis itu karena memang betul-betul ada fraktur atau oleh karena ada
posisi foto yang kurang baik. Ya. Tadi sebenarnya pembahasannya ini ada di ketika kita membaca fraktur pada vertebra cervical 1. Ya. Ya jelas ya. Jadi fraktur vertebra cervical 2 atau aksis itu bisa kita lihat juga dengan foto open mode. Nah, pada foto vertebra, apa yang membantu untuk kita membuktikan bahwa ada fraktur pada vertebra cervical 2 pada odontoid. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, ini ada cincin. Lebih jelas pakai merah mungkin ya. Ini ada cincin. Ya. Kita harus perhatikan bahwa cincin pada vertebra cervical 2 ini harus intak, tidak boleh putus. Ini ada cincin, lingkaran. Nah, kalau cincinnya ini masih intak, artinya dia masih menyambung dengan baik, artinya tidak ada fraktur pada vertebra cervical 2 atau odontoid. Kita perhatikan di sini, ini cincinnya putus. Artinya ini ada fraktur pada odontoid processus. Ya. Mungkin ini yang jarang dilihat oleh teman-teman residen ya ketika mengevaluasi foto cedera cervical. Ya. Kita harus lihat, namanya ini adalah Harris ring. Ini yang menemukan Tuan Harris. Ternyata Tuan Harris ini di samping punya hotel, dia juga suka mengamati vertebra cervical. Harris ring. Harris ring. Ini adalah membantu kita untuk mengevaluasi ada tidaknya cedera pada prosesus odontoid. Nah, sekarang ini masih pada vertebra cervical 2. Kita bisa lihat ini juga ada fraktur pada vertebra cervical 2. Kalau kita lihat cincinnya ini masih bagus. Ya. Artinya tidak ada cedera pada prosesus odontoid. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, ini ada fraktur. Ya. Ini yang disebut dengan hangman fracture. Kenapa hangman fracture? Jadi orang-orang yang mati, meninggal dengan gantung diri atau digantung, itu dia akan hiperekstensi ya. Ini kalau hidungnya di depan, ini talinya di sini ya. Gimana gambarnya ya? Nah, talinya di sini. Ini ke sana hadapnya ya. Maka dia akan hiperekstensi menyebabkan fraktur pada pedicle vertebra cervical 2. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini juga ada ketidaksegarisan antara vertebra cervical 2, ya. Ini lebih ke depan dibandingkan yang di sini ya. Ya. Tetapi pada hangman fracture ini, dia cedera yang terjadi tidak terlalu parah. Jadi gangguan neurologisnya tidak parah, meskipun dia ada fraktur. Kenapa? Meskipun ini maju ke depan, tetapi fraktur ini justru dia ketinggalan di belakang. Beda kalau ini masih utuh ya. Kalau misalnya korpus dan proses spinosus ini masih nyambung utuh, maka ketika dia bergeser ke depan, lubang kanalis spinalisnya ini pasti juga ikut ke depan. Sehingga medula spinalisnya pasti akan, kalau dia masih utuh, maka dia akan begini. Ya. Tetapi oleh karena ini ada fraktur di sini, meskipun ini ke depan, dia ketinggalan di belakang. Sehingga kanalis dari spinalisnya ini relatif masih cukup lebar. Tidak mengalami
penyempitan atau tidak mengalami posisi yang lebih ke depan. Ya. Sehingga kalau ada Heckman fraktur seringkali cedera atau gangguan neurologisnya tidak terlalu berat, ya, ringan. Ya. Nah ini Heckman fraktur. Ya. Ini kita lihat, ini berbeda ya, pasiennya berbeda. Karakteristiknya adalah dia ada spondylolisthesis, tetapi bagian belakangnya dia tidak ikut maju ke depan. Sehingga medula spinalisnya relatif masih aman. Kemudian ini fraktur yang berikutnya adalah namanya teardrop fracture. Ya, teardrop fracture ini kalau dia berada di depan, frakturnya relatif tidak terlalu menimbulkan gangguan neurologis. Tapi kalau frakturnya yang di belakang, dia bisa displace, menyebabkan penekanan pada thecal sac dan medula spinalis. Ini biasanya oleh karena distraksi dan ekstensi, ya, teardrop fracture. Kemudian, ya, ini ada fraktur di sini, namanya Clay-Souffler fracture. Ya, ini relatif stabil, tidak terlalu menimbulkan masalah karena dia yang fraktur adalah bagian belakang pada processus spinosusnya, namanya Clay-Souffler fracture. Nah, fraktur kompresi tadi yang sudah saya jelaskan di depan, ya, terutama pada orang tua atau pada siapapun yang mengalami load axial injury tadi, bisa terjadi fraktur kompresi. Fraktur kompresi ini terjadi pada torakal bagian bawah dan lumbal bagian atas karena dia weight bearingnya atau tumpuan berat badan itu berada di situ. Ya. Ini ada gradingnya. Jadi burst fraktur tadi, ya, burst fraktur tadi atau load axial tadi, ya. Kalau pada kasus seperti ini, biasanya pada orang yang jatuh dengan berdiri. Jatuh dari ketinggian dalam posisi berdiri. Jika kita curigai ada fraktur pada kalkaneusnya, maka kita harus curiga juga ada cedera pada vertebra, korpus vertebranya. Jadi berdasarkan literatur, jika ada kasus di mana orang itu jatuh dalam posisi berdiri dengan fraktur pada kalkaneus, kita harus curigai juga, waspada juga ada fraktur pada daerah vertebra torakal atau lumbal. Atau pada orang yang jatuh terduduk, ya, sama. Pada orang jatuh terduduk, ya, ini juga akan menyebabkan fraktur kompresi. Ada derajat atau grading dari fraktur kompresi, ya. Yang pertama adalah fraktur bentuk wedging atau bentuk baji, ya. Kemudian fraktur bentuk pin concave fracture atau crush fracture, ya. Ini ada gradingnya. Gradingnya ini adalah membandingkan antara tinggi anterior dan tinggi posterior. Jadi kalau tinggi anterior dan tinggi posterior itu antara 20 sampai 25, berkurangnya berarti dia masih grade 1. Kalau dia antara 26 sampai 40, maka dia grade 2. Kalau kurang dari 40, berarti dia grade 3. Itu adalah grading untuk fraktur kompresi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita perhatikan, ya, ini korpusnya setebal ini, korpus setebal ini, ya. Ini korpusnya lebih sempit. Ini korpusnya lebih lebar lagi, ini lebar lagi. Terjadi masalah di sini. Nah, kita juga harus perhatikan pedikelnya. Jadi kalau kita tarik garis ke bawah, ini ada pergeseran pedikel pada daerah yang terjadi kompresi. Jadi selain kita melihat dari tebalnya korpus, kita juga harus melihat distansia interpedikel. Gitu.
Kemudian spondylolistasis atau pergeseran dari korpus. Ya. Pergeseran dari korpus itu normal seperti ini, ya, alignment-nya masih bagus. Ya. Nah, pada kasus ini dia sedikit maju. Ini di sini dia putus. Ya. Kalau putusnya kurang dari 25%, artinya dia grade 1. Ini grade 2. Pastinya ini 25 sampai 50% pergeserannya. Kemudian ini grade 3, 50 sampai 75%. Kemudian ini grade 4, pergeserannya lebih dari 75%. Namanya spondylolistasis. Jika dia lepas, jika korpusnya ini lepas dari bagian bawah, namanya spondylolitosis. Jadi dia 100% bergeser lepas, kemudian dia depan, lebih dari korpus di bawahnya, namanya spondylolitosis. Ini grading dari spondylolistasis. Ini contohnya. Nah, dengan MRI kelebihannya adalah kita bisa melihat apakah ada fragmen fraktur atau apakah ada diskus yang menekan ke belakang. Ini kalau kita lihat kan mestinya kan ini tekal seknya ya. Mestinya ini kan, ini putih ini adalah cairan LCS ya. Yang hitam ini adalah medulla spinalis. Nah, pada kasus di daerah sini terjadi spondylolistasis, ini ada penekanan ke posterior. Nah, ini hanya bisa kita lihat penekanannya ini dengan MRI. Makanya kalau seringkali kan kita menganjurkan untuk lakukan pemeriksaan MRI saja, karena kita bisa melihat adanya cedera pada medulla spinalis. Sementara kalau kita melihat dengan konvensional maupun CT scan, kita tidak bisa melihat penekanan karena tidak terlihat. Ya. Kemudian ini hanya menggambarkan, ini adalah foto konvensional pada lumbal, ini foto konvensional, foto MRI ya. Yang ini adalah T2, ini adalah T1. Ini untuk koas saya kira tidak perlu menjelaskan bagaimana tekniknya karena nanti akan sulit ya. Tapi yang jelas kalau T1 itu biasanya kita melihat seperti kita melihat CT scan polos, anatomi yang kita lihat. Tapi pada T2 ini kita melihat patologisnya. Jadi kalau kita ingin melihat patologis pada MRI, pertama lihat dulu di T2-nya. Ya. Kemudian T1, kemudian T1 dengan kontras. Misalnya kalau dia menggunakan kontras. Kita lihat normalnya dia tidak ada penekanan ke belakang ya. Mestinya di atas. Ini di bawah ini ada bisa jadi ini bulging atau dia ekstrusi. Mestinya kita konfirmasi dengan potongan aksial. Nanti di belakang ada ya. Dan ini potongan T1. T1 kita tidak bisa melihat adanya bulging atau ekstrusi oleh karena sama-sama gelapnya antara ini. Kalau pada T1 cairan itu berwarna gelap, kalau pada T2 cairan itu berwarna hitam. Ini. Jadi untuk mengevaluasi MRI pada vertebra, sementara basicnya kita hafalkan ini dulu saja. Jadi kalau air itu hitam pada T1, kalau T2-nya dia putih. Kalau hitam kita katakan hypointens, kalau putih kita katakan hyperintens. Kalau lemak T1 dia hiper, dia T2 juga hiper. Untuk sklerosis, kalsifikasi, ligamentum itu warnanya hitam baik di T1 dan di T2. Ini saja. Tidak perlu sekuen-sekuen yang lain karena sekuen yang lain itu banyak sekali ya. Nanti malah bingung. Tapi untuk mengevaluasi, mestinya ada satu lagi adalah fat saturation. Jadi contohnya penggunaannya adalah fat saturation itu digunakan untuk apabila misalnya ada lesi yang hiperinten di T2. Kemudian ada kelainan yang berdekatan. Ya, untuk membedakannya ini lemak atau bukan. Ya, misalnya ini lemak, ini yang lemak, kemudian ini ada lesi juga yang warnanya hampir sama. Ya, untuk membedakannya ini, memisahkannya maka dilakukan fat suppression. Jadi salah satunya disupresi sehingga kita bisa melihat
perbedaannya. Jadi ketika lemak ini disupresi misalnya ya, fat set namanya, fat saturation, sehingga kita hanya bisa melihat yang betul-betul bukan lemak ya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Tapi saya kira tidak perlu sampai ke situ. Yang penting dulu kita hafalkan ya untuk adik-adik, terutama untuk koas ya, untuk mengevaluasi apa namanya vertebra, bahwa pada air itu hipo, T2 hiper, lemak hiper, sklerotik, kalsifikasi ligamentum hipo. Ya. Hipo-hiper itu terjadi pada lesi yang kadar airnya tinggi. Jadi misalnya ada inflamasi itu kadar airnya tinggi, maka dia akan ada perubahan dari hipo ke hiper pada T2-nya. Ya. Atau pada kista. Kista itu cairan sehingga hipo di T1, hiper di T2. Seperti itu. Ya. Jadi ketika kita melihat ini hipo ya. Ini hipo di T1, hiper di T2, berarti dia cairan. Belakangnya ini ya hiper di T1, hiper juga di T2, berarti ini lemak. Kenapa di korpus ini ada sedikit hiper intens atau putih-putih? Karena ada yang disebut dengan fat bone marrow. Jadi ini ada lemak sumsum tulang ya, fat bone marrow, sehingga dia sedikit lebih beda dengan kranium ya. Kalau kranium itu di T1 maupun T2-nya dia hipointens karena dia kadar airnya sedikit, tidak ada lemaknya juga. Kalau pada korpus vertebra dia ada sedikit lebih hiperinten ini karena dia mengandung fat bone marrow. Ya. Ya, sekarang kita ke degenerative spine. Ya. Jadi degenerative spine atau proses degradasi pada tulang belakang itu terjadi pada komponen-komponen pada tulang vertebra ya, yaitu diskusnya juga mengalami degenerasi, korpusnya juga mengalami degenerasi, synovial joint-nya juga mengalami, kemudian fibrus pada sendi dan ligamentum juga mengalami degenerasi. Ya. Jadi nanti kita akan belajar perubahan degeneratif pada korpus itu seperti apa, pada diskus itu seperti apa, ya. Tapi synovial joint dan ini kita tidak akan bahas pada hari ini. Ya. Nah, kita sekarang belajar potongan aksial diskus. Jadi ini adalah gambar skematik dari vertebra lumbal. Pada MRI kita bisa melakukan potongan garis-garis sesuai yang kita inginkan. Tapi biasanya potongan ini adalah pada diskus ya. Karena kita ingin melihat penekanan itu, diskus ini menyebabkan penekanan atau tidak. Kalau kita potong pada korpus, misalnya ada metastasis, ada penonjolan tulang ke belakang, baru kita potong pada korpusnya. Tetapi pada kasus-kasus HNP, biasanya kita hanya melakukan potongan-potongan pada setinggi diskus intervertebralis. Ya. Nah, skemanya kurang lebih seperti ini. Belakang ini adalah diskus, tengahnya diskus itu adalah nucleus pulposus. Ya. Kemudian ini adalah spinal cord atau medulla spinalis. Kemudian dia ada nerve root atau radix saraf yang keluar melalui foramen neuralis intervertebralis. Nah, nanti kita akan mengevaluasi apakah ada penekanan oleh diskus ini ke belakang, apakah penekanannya ini pada bagian parasentral, apakah periarticularis atau pada foraminnya, itu yang harus kita evaluasi. Jadi ini kalau nanti ada bulging, nanti kita akan bahas. Kalau ada bulging pada daerah di sini namanya ekstraforaminal, karena dia sudah di luar dari foramina neuralis. Artinya kalau bulging di sini dia tidak terlalu menyebabkan gangguan neurologis karena dia tidak menekan nerve root ya, atau radik. Kalau dia nanti ada bulging atau ada ekstrusi atau ada protrusi pada daerah foraminal zone, maka akan terjadi kompresi pada nerve root-nya. Ya.
Kalau dia di daerah sini juga dia akan menyebabkan gejala neurologis, demikian juga kalau dia pada daerah sentral. Ya. Nah, ini adalah skematik dari diskus. Ya. Diskus itu terdiri dari nucleus pulposus, ya. Kemudian ada anulosibrosis atau cincin-cincin ini. Di tepinya itu ada namanya serabut Sharpe. Ya. Nah, yang disebut dengan HNP sebetulnya adalah jika nukleusnya ini keluar. Jadi ada disruption dulu dari sini, kemudian dia keluar ke sana. Ya. Gitu. Kemudian, sebentar. Sebentar. Ya. Sekarang kita belajar bulging diskus. Ya. Bulging diskus adalah apabila diskus ini kalau kita katakan bulging itu berarti dia melebar ya, atau dia keluar ya, melewati korpus. Jadi gini, mestinya diskus dan korpus itu adalah sejajar. Tapi begitu ada diskusnya ini dia melebar keluar, ya, maka itu yang disebut dengan bulging. Bulging itu ada yang simetris seperti ini, semuanya melebar baik depan maupun belakang, atau bisa juga dia bulging asimetris. Bulging asimetris itu artinya dia tidak sama pada semua bagian. Ya, namanya bulging asimetris. Ya. Kemudian foraminal stenosis. Apa itu foraminal stenosis? Foraminal stenosis itu adalah kalau kita lakukan potongan pada setinggi diskus di sini ya. Setinggi diskus, maka gambar yang kita hasilkan adalah seperti ini. Ini adalah diskusnya, ini adalah foramina neuralis, ini adalah radik ya, nerve root yang keluar tadi, ini adalah medulla spinalis. Ya. Kalau kita lihat di daerah, bukan medulla spinalis misalnya, ini tekalsek ini ya, ini intradural ya. Kalau dia berupa titik-titik seperti ini, artinya dia levelnya adalah pada lumbal di bawah lumbal 1. Artinya dia di bawah konus medularis. Dia sudah tidak ada lagi medulla spinalis. Jadi skemanya seperti ini. Ini medulla spinalis hanya pada sampai lumbal 1. Dan di bawahnya dia akan berubah menjadi serabut-serabut yang disebut dengan cauda equina atau ekor kuda ya. Cauda equina kalau nggak salah artinya ekor kuda. Ya. Kita perhatikan. Ya, kalau dia titik berarti levelnya di sini. Kalau dia masih bulat berarti levelnya di L1 ke atas. Yang penting kita perhatikan adalah lebarnya ini. Lebar foramina neuralis ini dia harus cukup lebar supaya radiksnya ini, nerve root-nya ini berjalan bebas ke sana, tidak ada kompresi. Kemudian kita perhatikan pada gambar ini ada penonjolan pada diskus ke posterior, dia menekal tekalsek ya. Kemudian kita potong daerah situ, maka kita bisa lihat perbedaannya antara yang normal, ya, ini cukup lebar, dan yang tidak normal. Ya, di sini dia lebar, ya, di sini dia lebar, di sini dia sempit. Ya. Penyempitan ini yang menyebabkan pasien merasa kesakitan atau low back pain ya, oleh karena ada penekanan pada sarafnya. Nah, yang di belakang ini yang tadi di anatomi kita sebut tadi sebagai ligamentum flavum ya. Ligamentum ya. Kemudian ini putih ini yang disebut dengan facet joint. Ya. Facet joint. Jadi
ketika dia menjadi lebih putih, artinya dia ada cairan yang berlebih pada sendi di daerah fase joint ini. Biasanya terjadi inflamasi. Ini yang menyebabkan nyeri juga, ya, adanya fase joint ini. Joint effusion, fase joint effusion, ya. Ini di samping penekan oleh dari depan, ya, ini kelihatan bulging, kemudian ini ada belakangnya, ini ada protrusi, dia menekan ke belakang. Di sini juga ada bulging, menyebabkan penyempitan, maka akan menyebabkan kompresi pada radiksnya. Ini adalah herniasi diskus. Jadi sebenarnya yang kita saya katakan HNP itu sebetulnya belum tentu HNP. Kalau kita lihat artinya atau singkatannya HNP adalah hernia nucleus pulposus. Padahal nucleus pulposus itu kan letaknya ada di dalam sini, ya. Kalau dia sampai herniasi, artinya dia harus ada robekan atau disruption dari annulus fibrosusnya. Tapi kita pakai istilah yang disebut dengan hernia diskus, herniasi diskus. Jadi herniasi diskus itu tidak harus nukleus pulposusnya yang keluar, tapi semua komponen yang di sini jika sudah menyebabkan gambaran seperti ini, maka kita katakan sebagai herniasi diskus. Ya. Entah itu anulusnya, entah itu kolagennya, belum tentu disertai dengan nukleus pulposus. Nah, herniasi diskus ini ada beberapa step, ya, atau beberapa tahapannya. Sebenarnya bukan tahapan juga, ya. Ada beberapa jenis, lah. Yang pertama adalah protrusi. Protrusi itu adalah dia broad base, ya. Broad base. Jadi yang menonjol ini dia base-nya atau dasarnya ini cukup lebar, ya. Biasanya kita katakan broad base jika dia 25 sampai 50%, ya, 50% dari totalitas cerebrum ini. Ini cukup lebar, broad base. Vokal biasanya kalau ini kurang 2 kilo, kalau bagi 4 artinya ini 25, ya. Ini namanya protrusio vokal. Ya, beda dengan ini, dia cukup lebar, namanya broad base. Kalau yang dia sedikit, namanya vokal. Sedangkan ekstrusi adalah diameter antara di dasar ini dengan diameter panjangnya ini lebih panjang diameter panjangnya. Menonjolnya ini lebih panjang daripada diameter yang di daerah diskusnya. Itu kita akan katakan ekstrusi. Ekstrusi, ya. Ekstrusi, benar, ekstrusi. Protrusi, extrusion, dan sequestrated atau sequestration. Sequestration itu kalau dia sudah lepas. Ya, dia lepas. Nah, herniasi berdasarkan lokasi, ya. Jadi penonjolan ini kalau akan menyebabkan gangguan atau nyeri jika lokasinya berada di posterior. Kalau herniasi itu berada di anterior, saya kira dia tidak menekan nervus atau tidak menekan saraf, maka dia tidak menyebabkan rasa sakit. Kalau dia di sebelah lateral, dia juga ekstraforaminal, di luar foramen ini, dia juga tidak akan menyebabkan penekanan pada nervus. Tetapi kalau penonjolannya pada foraminal zone, artinya protrusi atau ekstrusi tadi akan menyebabkan penyempitan dan akan menyebabkan penekanan pada nerve root atau radix saraf yang keluar. Nah, ini menyebabkan gangguan atau sakit, nyeri, ya. Kemudian di sebelah media lagi namanya subarticular zone. Kemudian di tengahnya ini central canal zone. Jadi kita harus perhatikan. Sebenarnya kalau kita mau menyebutkan tampak ekstrusi atau protrusi atau bulging, mestinya kita sebutkan bulging itu di daerah mana. Tampak bulging di daerah anterior atau tampak protrusi pada daerah anterior, saya kira itu tidak apa-apa. Atau pada daerah ekstraforaminal, berarti dia tidak akan menimbulkan gejala. Tapi kalau dia ada protrusi pada bagian sentral, pada subartikuler atau pada foraminal zone, maka itu yang akan menyebabkan gejala-gejala neurologis. Itu harus kita sampaikan. Nah, ini gambaran protrusinya itu seperti ini, ya. Ini, ya. Kemudian ini ekstrusi, ya. Mestinya ini harus ada potongan, nanti kita lihat ada potongan aksialnya untuk membuktikan bahwa ini protrusi atau ekstrusi.
atau sekuestrasi. Ini sekuestrasi dia lepas di sini. Ya. Kalau ini hanya di daerah sini, ya. Kemudian dia ini udah menonjol keluar, ya. Kemudian ini dia lepas ke bawah. Nah ini juga herniasi diskus juga sebetulnya. Herniasi diskus intervertebralis atau sering juga kita namakan sebagai small node. Small node. Jadi kalau nanti adik-adik koas misalnya ketemu tampak small node, itu adalah adanya herniasi diskus ke arah korpus atau end plate korpus vertebra di dekatnya. Ya. Jadi tidak hanya, kalau pada potongan aksial tadi kan hanya ada anterior, eksternal foramen, foramina. Ya. Tapi pada potongan sagital ini kita bisa lihat adanya herniasi diskus ke arah end plate dari korpus vertebra. Nah, ini adalah instruksi diskus, ya. Tadi sesuai dengan lokasinya. Kalau lokasinya berada di sini, kita katakan subartikuler. Kalau dia berada di sini, berarti dia di sentra dan subartikuler, ya. Karena dia berada di sini, berarti dia foramina. Dia betul-betul menyebabkan penyempitan pada foramina. Atau dia justru berada di sini, di ekstra foramina. Semua ini akan menyebabkan gejala yang berbeda-beda. Kemudian proses degeneratif tadi dikatakan di samping diskus juga ke korpus. Jadi korpusnya ini juga akan mengalami perubahan. Ya. Ada 3 tahapan atau 3 tipe. Yang pertama adalah tipe 1. Tipe 1 itu adalah proses inflamasi. Kalau kita tadi belajar MRI T1, T2, ya inflamasi itu adalah kandungan cairan yang meningkat. Karena proses inflamasi dia akan menyebabkan kandungan cairannya itu meningkat. Cairan kalau di MRI, di T1 itu hipo, di T2-nya hiper. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hipo. Berarti dia banyak kandungan air ya. Kemudian di sini hiper, artinya dia cairan. Ya. Hipo, hiper itu artinya dia cairan. Meskipun ada juga perdarahan atau lesi yang lain. Saya kira tapi kita tidak perlu ke sana dulu karena cukup rumit. Perdarahan itu gambarannya bisa hipo, hiper. Pada T1, T2-nya itu bisa hipo, hiper. Bisa juga hipo, hipo, hiper, hipo, hiper, hiper, dan hipo, hipo. Tergantung dari usia perdarahannya. Jadi tidak semua hipo, hiper itu adalah cairan. Perdarahan hiperakut juga gambarannya hipo, hiper. Tapi kita tidak perlu membahas sampai ke sana dulu, nanti malah pusing ya. Nah, yang jelas pada proses inflamasi akan menjadi lebih banyak kandungan airnya, akan terlihat hipointen pada T1, hiperinten pada T2 karena ada jumlah cairan yang meningkat. Ya. Sebetulnya secara ringkas gambarannya itu seperti ini. Jadi ada modik 1 itu inflamasi tadi, ini hipo menjadi hiper. Proses 2 adalah fat infiltration ya. Tulisannya jadi nggak karu-karuan nih. Ya. Yang pertama inflamasi, hipo menjadi hiper. Yang kedua adalah fatty changes ya, atau perubahan ke lemak atau fatty acids ya. Ini tadi lemak hiper ya. Kemudian yang ketiga adalah proses sklerosis. Jadi sklerosis hipo ya dikatakan. Ini kita lihat hipo, ini juga hipo. Ya, jadi proses degeneratif pada korpus itu terjadi pada end plate. Ya. End plate itu bisa tepi bawah atau tepi atas dari korpus vertebra. Kalau tepi bawah kita katakan end plate inferior, kalau tepi atas vertebra kita katakan end plate superior. Ya. Nah, modic change atau modic ini melihatnya pada end plate korpus vertebra. Ya. Apakah ada hipo-hiper, hiper-hiper, hipo-hipo. Apakah dia proses inflamasi, berarti dia masih awal, ataukah dia proses lemak, perlemakan, ya, pergantian lemak, atau sudah terjadi sklerosis. Itu namanya modik. Nah, ini modik 1, modik 2 ya.
Ini contohnya tadi ya. Hiper, 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 hiper. T1, T2 hiper artinya dia lemak. Nah, ini mungkin sudah mulai hampir selesai. Jadi degeneratif itu tidak hanya pada korpus, juga terjadi pada diskus ya. Normalnya diskus itu berisi kandungan air yang cukup banyak. Tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Berisi kandungan air yang cukup banyak. Ya. Sehingga kita bisa lihat ya. Ini hiper ya. Pada T2 ya, kita lihat pada T2. Jadi kalau T2 itu kan cairan menjadi kelihatan putih ya. Jadi kalau pada T2 ini kelihatan putih ya. Ini kan diskus. Diskus kalau berisi banyak cairan pasti dia akan berwarna putih. Ya. Kalau dia cairannya berkurang, dia sudah mulai putihnya sudah tidak seperti putih awal ya, sudah mulai inhomogen, ada hipo intennya. Ya. Kalau ini batas antara nukleus pulposus dan anulus pulposusnya masih kelihatan jelas ya. Ini masih kelihatan agak jelas juga. Nah, ini mulai kita nggak jelas nih, mana anulusnya, mana nukleus pulposusnya. Ini sudah mulai nggak jelas, ini sudah mulai hipo, tetapi tingginya masih cukup bagus. Ya. Di samping kita melihat kontennya, apakah dia cairannya masih cukup banyak, kita juga melihat tingginya, tinggi dari diskus. Ya. Karena salah satu indikator degeneratif diskus adalah penyempitan oleh karena berkurang cairan sehingga dia menjadi lebih lebih menyempit ya. Nah, ini tahapannya grade 1 putih, ini sudah mulai inhomogen, ada hitamnya, ini sudah mulai sudah mulai hipointens, ini hipointens disertai penyempitan, dan ini betul-betul dia menyempit ya, grade 4 itu betul-betul menyempit dan hitam. Itu adalah degeneratif diskus. Lama-lama ini akan digantikan oleh udara ya, jadi diskus ini nanti akan digantikan oleh udara yang disebut dengan vakum fenomen. Jadi pergantian yang awalnya terisi oleh proteoglikan dan kolagen, akhirnya lama-lama dia berkurang cairannya, akhirnya dia digantikan oleh udara. Tadi ada gambar di atas tuh yang berisi udara. Bentar, saya lihatkan. Mana ya? Pastinya ada. Nah, ini. Ya. Proses degeneratif diskus lama-lama akan diganti oleh udara. Udaranya itu adalah nitrogen. Jadi seperti ban mobil itu kan suspensinya supaya enak diganti oleh nitrogen ya udaranya. Sama pada diskus yang mulai degeneratif, dia juga lama-lama akan digantikan udara dan udaranya itu adalah nitrogen. Saya kira itu yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya.